warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran sosiologi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, silakan sampah-sampahnya dibersihkan dulu ya, dibuang ke tempat sampah. Baju olahraganya dimasukkan ke loker ya, supaya kita bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Oke, Ibu presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, nihil. Ya. Sebelum kita masuk ke materi inti pada hari ini, yakni jenis-jenis permasalahan sosial, alangkah baiknya kita mengulas materi minggu lalu, yakni tentang permasalahan sosial. Apa itu masalah sosial? Silahkan Sonia. Ya, benar sekali. Jadi, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau individu yang dapat membahayakan suatu kondisi. Atau sederhananya itu adanya bentrokan-bentrokan antar unsur-unsur yang ada. Ya, benar sekali ya tadi Sonia. Lalu kemarin kita juga sudah belajar teorinya ya. Ada yang bisa menyebutkan teorinya apa saja? Ya, benar sekali Rama. Ada teori fungsionalisme, kemudian ada teori konflik, dan ada teori interaksionisme simbolik. Ya, benar sekali. Kalian pinter-pinter ya. Lalu kemarin juga kita sudah membahas tentang penyebab-penyebabnya, yakni apa saja. Silakan Sofi yang sedang asik sendiri sama Siska. Ya, walaupun kalian ngobrol tapi kalian tetap pinter ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali. Jadi faktor penyebabnya itu ada faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ke materi inti hari ini. Jadi, jenis-jenis permasalahan sosial itu ada 3, yakni ada kemiskinan, kemudian ada kriminalitas, dan ada ketidakadilan. Sebelumnya Ibu mau kita berdiskusi kelompok saja ya, sistemnya hari ini. Silakan berhitung 1 sampai 3. Sudah? Ya. Setelah itu, kelompok 1 adalah kelompok kemiskinan, kelompok 2 adalah kelompok kriminalitas, dan kelompok 3 adalah kelompok ketidakadilan. Oke, sudah? Sekarang buka grup WhatsApp-nya. Ibu share link video pembelajaran ya. Video berita. Sudah bisa diakses? Oke, silahkan kalian perhatikan dulu, amati. Dan nanti akan berkaitan dengan tentang jenis-jenis permasalahan sosial. Silakan. Sudah? Ya, nanti masing-masing kelompok berkontribusi ya. Ada yang menjadi moderator, ada yang notulen, ada yang menjadi anggota yang memegang alat komunikasi atau operatornya. Sudah? Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya materi hari ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak karyawan yang di PHK sehingga mereka kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Adanya pengangguran menyebabkan kemiskinan. Apa sih kemiskinan? Ada yang sudah belajar? Oh, sudah, tapi malu ya. Ya udah. Jadi, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimum. Yang dimaksud kebutuhan hidup minimum itu yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau salah satu atau ketiganya tidak dapat dipenuhi, maka mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang miskin. Lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan itu ada kemiskinan absolut dan ada relatif. Bentuk kemiskinan absolut itu apa maksudnya?
yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencapai pada garis kemungkinan. Pendapatan seseorang itu di bawah dari kebutuhannya. Misal kebutuhannya butuh 100.000, tapi dia memperoleh pendapatan hanya 50.000. Jadi ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Lalu lalu ada kemiskinan dalam bentuk relatif. Maksudnya apa? Relatif itu ya relatif, yakni kemiskinan seseorang dianggap lebih miskin kalau dibandingkan dengan orang yang lebih mampu. Seperti itu. Dapat dipahami? Oke, kita lanjut ya. Penyebab kemiskinan itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah belajar? Oh belum ya, atau lupa, ya nggak apa-apa. Jadi penyebabnya itu ada penyebab pribadi, kemudian ada geografis, lalu ada ekonomi dan sosial budaya. Jadi penyebab pribadi itu maksudnya seperti penyebab pribadi seperti cacat. Jadi orang itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan fisik. Kemudian ada orang yang geografis itu maksudnya orang yang terkena bencana atau adanya iklim dan cuaca yang ekstrim sehingga tidak dapat mencari pendapatan. Lalu kita lanjut saja ya. Oh iya, ada yang tahu nggak? Jadi pemerintah itu punya program untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Siapa namanya? Oh iya, Laili. Jadi ada program dari pemerintah namanya Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Kemudian ada program simpanan keluarga. Kemudian ada apa lagi? Kartu Indonesia Pintar. Dan kalau di universitas itu ada bidik misi. Jadi orang-orang yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya, terus dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, lanjut ya. Kita ke jenis-jenis permasalahan sosial yang kedua, yakni kriminalitas. Kriminalitas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Jadi seluruh penyimpangan sosial tidak semuanya itu masuk ke tindak pidana, tapi kalau sudah tindak pidana dapat disebut dengan kriminalitas. Bisa dipahami? Ya. Jadi kriminalitas itu dapat disebabkan karena adanya kemiskinan. Seperti yang ada di video tadi kan, ada seorang yang mencuri susu di minimarket. Jadi dia itu karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anaknya, mereka akhirnya terpaksa untuk melakukan tindak kriminal, yakni mencuri susu formula di minimarket. Seperti itu. Lanjut ya. Ya, selanjutnya jenis ketiga ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu bentuk-bentuknya ada subordinatif, kemudian ada stereotype, kemudian ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Oke, marginalisasi, lalu ada dominasi. Secara sederhana supaya kalian dapat memahaminya dengan mudah, yakni subordinasi itu penomor duaan. Lalu stereotype adalah anggapan yang salah atau tidak benar tentang suatu kelompok atau individu. Lalu ada marginalisasi itu peminggiran atau pengucilan. Lalu dominasi adalah adanya seseorang yang mayoritas dan menguasai pihak yang minoritas, atau pihak dominasi menguasai pihak subordinasi. Jadi stereotip itu juga ada dua, yakni positif dan negatif.
Ada yang tahu tidak? Stereotip positif itu contohnya apa? Ya, benar sekali Citra. Jadi, stereotip jenis yang positif itu contohnya seperti Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang ramah. Padahal kenyataannya kan belum tentu seluruh warga Indonesia itu ramah. Ada juga yang tidak ramah. Kemudian stereotip negatif itu seperti orang-orang yang memiliki tato seperti itu kan dianggap sebagai preman, tapi kan belum tentu semuanya itu preman. Lalu marginalisasi karena adanya perbedaan atau suatu yang aneh yang dianggap aneh. Contohnya seperti yang ada di kasus sebelumnya itu ada misalnya pembulian atau apa, misalnya dia karena anak yatim terus dia dibully sama teman-temannya karena teman-temannya itu kurang pendidikan. Jadi mereka anak-anak yang membuli merasa dia memiliki orang tua yang lengkap dan temannya itu tidak memiliki orang tua, sehingga dia memberikan pembulian terhadap anak yang dianggapnya berbeda. Jadi marginalisasi itu semakin tinggi tingkat perbedaannya, semakin tinggi pula tingkat peminggiran suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kalau dominasi itu contohnya itu seperti feodalisme atau sistem kerajaan. Zaman dulu itu ada sistem kerajaan, jadi pihak kerajaan menguasai rakyatnya yang bukan dari darah biru atau darah kerajaan. Lalu ada subordinasi. Contohnya di Indonesia ini kan menggunakan atau menganut budaya patriarki. Jadi perempuan itu seringkali diremehkan, di mana dalam pekerjaan itu mereka banyak sulit untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, yang dimana di tempat tersebut banyak didominasi oleh laki-laki atau yang lebih diunggulkan itu laki-laki. Seperti itu. Jadi subordinasi itu tadi penomorduaan. Contohnya budaya patriarki. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya tentang budaya patriarki, soalnya waktunya tidak cukup. Oke. Kesimpulan pada pertemuan pada siang hari ini, yakni jenis-jenis permasalahan sosial itu ada 3, yakni kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakadilan. Contoh-contohnya sudah Ibu sebutkan ya tadi. Kalau kemiskinan itu ada yang absolut dan relatif, kriminalitas itu disebabkan juga karena adanya kemiskinan. Lalu ketidakadilan ada contoh-contohnya subordinasi, stereotip, marginalisasi, dan dominasi. Setelah itu Ibu mau, tadi kan sudah dibagi kelompok, kalian nanti mengerjakan tugas ya. Tugasnya itu membuat sebuah analisis tentang video tersebut, atau boleh mencari video berita atau dari koran, kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah kita pelajari dan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 kemiskinan, kelompok 2 kriminalitas, dan kelompok 3 ketidakadilan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, pelajaran sudah selesai, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Oke, mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Lalu pokoknya jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.